Pernahkah kalian berpikir bagaimana teknologi bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata? Sebagai mahasiswa, aku seringkali berpikir bagaimana teknologi digital bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah secara real time di dunia nyata. Dari situlah aku mulai tertarik dengan teknologi yang tengah dikembangkan oleh Google akhir-akhir ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Evan Arsya Pradita dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Konversi Energi dari studi program D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, dan saat ini aku masih semester 2 sebagai mahasiswa awal. Kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari Google. Pertanyaan yang pertama ialah, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Oke. Sebagai mahasiswa teknik konversi energi, ada hal yang paling aku kagumi dari Google, yaitu komitmennya terhadap komputasi berkelanjutan dan juga kecerdasan buatan yang dikarbonisasi. Google bukan sekadar perusahaan mesin pencari, melainkan mereka ialah pelopor yang mengoperasikan pusat data secara 24 jam sehari menggunakan energi bebas karbon. Budaya cara berpikir yang visioner oleh Google, yaitu keberanian menyelesaikan masalah global yang sangat mustahil untuk diselesaikan dengan teknologi, itu selaras dengan tantangan transisi energi yang tengah aku pelajari di kampus saat ini. Ada beberapa produk Google yang aku kagumi, diantaranya ialah Google Earth Engine atau GAA yang sering aku gunakan untuk menganalisis data seperti menganalisis potensi lahan yang bisa aku gunakan untuk mengoperasikan panel surya atau PLTS. Lalu ada Google Assistant dan juga Gemini AI, dua AI yang biasa aku gunakan untuk menganalisis tren atau data dari software yang aku gunakan. Lalu yang terakhir ada Google Cloud Platform dan juga SketchUp, di mana biasa aku gunakan untuk mengolah data dan juga memodelkan data secara 3D. Lalu pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill di kampus yang tujuannya untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan. Oke. Aku berencana untuk merancang sebuah workshop, di mana workshop ini berjudulkan Digital Twin dengan konsep dari desain 3D ke efisiensi energi terbarukan menggunakan parameter Google AI. Tujuannya ialah untuk mengajarkan mahasiswa cara membuat simulasi sistem energi yang cerdas menggunakan alat desain yang biasa mereka gunakan seperti software engineer, lalu akan dioptimalkan menggunakan AI. Dalam workshop ini aku rencananya akan menggunakan 4 sesi, yang dimana sesi pertama yaitu sesi desain dan modeling, di mana para peserta akan memodelkan sebuah komponen energi yang terbarukan secara sederhana tentunya, misalnya turbin dan juga panel surya menggunakan SketchUp. Lalu sesi yang kedua ada sesi simulasi. Peserta tidak mungkin membawa turbin secara langsung ke kampus, yang dimana kita kali ini akan memakai SketchUp atau VS Code untuk menjalankan programnya dan juga melakukan simulasi secara nyata tanpa membawa bentuk fisik secara langsung. Lalu yang ketiga ada sesi optimasi dengan AI, di mana kita memerlukan Google Assistant atau juga Gemini AI untuk memecahkan masalah teknis yang muncul saat simulasi sedang berlangsung. Dan yang terakhir akan ada sesi kompetisi, di mana para peserta akan diberikan sebuah tantangan efisiensi maksimal, yang dimana para peserta akan diberikan satu kasus untuk diselesaikan. Peserta bisa menggunakan beberapa produk dari Google seperti Google Maps untuk cek lokasi, AI Gemini untuk riset cuaca, SketchUp untuk memodelkannya secara 3 dimensi, dan juga VS Code untuk menjalankan simulasinya melalui program. Lalu pertanyaan yang ketiga ialah,
Setiap orang pasti memiliki pengalaman mereka berpikir out of the box untuk menyelesaikan masalah. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dengan menyelesaikannya secara kreatif atau tidak biasa. Oke. Di satu titik aku pernah mengalami great overload istilahnya dalam hidup, di mana aku itu waktu saat itu menghadapi beberapa rintangan ya, yang dimana aku itu harus menyelesaikannya secara bersamaan, secara satu waktu. Jika aku melakukannya secara satu persatu, aku akan kehabisan waktu dan pastinya aku akan kewalahan atau istilahnya burnout. Solusinya aku itu menggunakan cara optimalisasi dan juga integrasi, di mana aku tidak mengerjakan masalah-masalah itu satu persatu, melainkan aku melakukan cross pollination thinking, yang mana aku itu menggunakan satu masalah untuk menyelesaikan masalah yang lainnya. Contohnya, ketika aku tengah menyusun esai lomba nasional waktu itu, solar panel IoT, aku sengaja memilih topik yang beririsan langsung dengan materi ujian dan juga tugas praktikum yang mana secara waktu itu cukup berkaitan. Dan begitu, riset yang aku lakukan untuk lomba secara otomatis menjadi sesi belajar untuk ujian dan juga bahan referensi laporan praktikum. Nah, proses berpikir yang aku lakukan waktu itu ialah optimalisasi dan juga integrasi, di mana dalam teknik konversi energi dipelajari bahwa efisien adalah sistem yang meminimalkan energi yang terbuang, di mana aku melihat suatu fokus antar tugas ini sebagai sistem energi yang terbuang. Dengan menggabungkan beberapa fokus menjadi satu fokus, aku bisa meningkatkan efisiensi waktu yang aku punya hingga 40%. Lalu pertanyaan yang terakhir ialah, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama, dan dampak apa yang akan kamu ciptakan dari dalam hingga luar kampus? Oke. Pencapaian dalam 3 bulan pertama yang buat aku bangga tentunya ketika aku berhasil menyelenggarakan cross-disciplinary hackathon pertama di Polban dengan tema Sustainable Energy. Kegiatan ini akan mempertemukan mahasiswa dari jurusan yang berbeda, dari fokus yang berbeda dalam satu rangkaian. Semisal teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan lain-lainnya. Lalu hal yang membuat saya bangga ialah ketika aku melihat teman-teman itu bisa melek akan adanya teknologi dan juga AI, di mana mereka yang sebelumnya belum terbiasa dengan adanya AI ataupun coding, akhirnya berani mencoba dan berhasil membuat suatu produk sederhana ya, menggunakan sistem pemrograman dan juga AI, dengan memanfaatkan produk-produk Google seperti contohnya Google Cloud atau Gemini AI. Bagi saya, momen itu membuktikan bahwa mahasiswa teknik itu mampu mempelajari teknologi digital jika diberikan kesempatan yang tepat. Lalu dampak yang ingin aku ciptakan di dalam kampus ialah aku itu ingin mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi digital. Ya, harapannya mereka itu tidak hanya mahir menggunakan software seperti AutoCAD atau Inventor atau SketchUp, tetapi mereka juga mampu memanfaatkan teknologi berbasis data dan AI untuk membuat proyek dan tugas akhir mereka itu menjadi lebih inovatif. Lalu impact yang ingin aku berikan di luar kampus ialah aku ingin memperkenalkan pemanfaatan alat seperti alat pemetaan dengan menggunakan Google Earth untuk membantu masyarakat melihat potensi energi yang dimiliki di wilayah sekitar mereka, sehingga teknologi itu bisa menjadi solusi nyata bagi pemanfaatan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari aku, terima kasih.